Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Oke, hari ini pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua masih sehat? Di rumah sudah belajar? Yang Bapak kasih materi kemarin tentang bunga tunggal? Sudah ya? Oke, ketua kelas siapkan dulu doanya, pimpin dulu. Oke, berdoa sudah selesai. Untuk hari ini, apakah ada yang izin? Ya, ada ya, aman ya lagi ya. Oke, semuanya datang. Oke, karena semuanya datang berarti kalian semua masih semangat ya, masih semangat untuk belajar mengikuti pelajaran Bapak. Masih ya. Nah. Oke, kita mulai. Kita mulai belajarnya sekarang. Kemarin kita sudah belajar tentang aritmatika sosial, subbab, puntung, dan rugi. Ya. Sekarang kita masuk subbab 2, yaitu apa namanya besok? Kalau kalian rugi sekarang apa? Bunga. Ya, bunga tunggal. Kompetensi dasar. Yang pertama adalah tetap sama, yaitu menganalisis aritmatika sosial. Ya, menganalisis aritmatika sosial tentang apa? Tentang bunga tunggal. Jadi namanya menganalisis, artinya yang Bapak minta nanti adalah prosesnya, ya, proses cara menjawab permasalahan yang Bapak berikan. Lalu yang kedua adalah untuk keterampilannya adalah kalian bisa menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial tentang, ya lagi hari ini sebabnya adalah tentang bunga tunggal. Untuk tujuannya bisa bacakan ke orang. Silakan deh, bacakan dulu. Usaha dapat menganalisis tempat bunga tunggal dengan metode pembelajaran problem solving dengan tepat. Oke, tujuannya yang pertama adalah kalian semua bisa menganalisis bunga tunggal dengan model pembelajaran yang berikan, yaitu model pembelajaran problem solving dengan tepat. Ya, untuk keterampilannya adalah tujuannya adalah siswa dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari mengenai tentang bunga tunggal dengan tepat. Ya, jadi kalian semua akan diajak untuk menganalisa. Next slide selanjutnya. Masih simpan aplikasi Bapak, Google Sheet Bapak? Silakan dulu dibuka Google Sheet Bapak. Ya, dibuka dulu. Buka bahan ajar yang kemarin Bapak berikan. Ya, masih tentang metodologi bunga tunggal, bahan ajarnya. Ya, sudah? Oke. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar yang Bapak berikan? Ada yang mau untuk berdiskusi? Yang ingin jawab? Ini gambar apa sih? Gambar bank. Oke. Ini gambar bank. Pertanyaan lagi untuk adiknya. Di bank apa aja sih? Cabut uang. Oke. Cabut uang terus adik? Meminjam uang. Meminjam uang. Oke. Habis itu ada lagi? Ada yang mencabut uang, meminjam uang terus?
Oke, menyimpan uang. Berarti di bank ini semuanya berhubungan dengan uang. Uang dan uang. Oke, good ya. Uang dan uang. Ya. Jadi ketika kita menyimpan uang, ya, ketika kita menyimpan uang, meminjam uang, apa yang akan terjadi? Bunganya. Ya, ada bunganya. Jika kita menyimpan uang, uang kita bertambah atau uang kita berkurang? Bertambah. Ada yang tetap. Oke, yang tetap kenapa? Ketika menabung, dapatnya tetap. Kenapa? Oke, bingung masih ya. Yang uangnya bertambah, siapa tadi bilang mau nabung yang bertambah? Coba yang laki-laki nih. Adek, ketika menabung, uang akan bertambah. Kenapa? Masih unfamiliar ya? Oke, Bapak jelaskan. Ketika kita menabung, uang kita akan bertambah dan kita akan minjam. Uang kita juga akan berkurang dalam arti sempit ya, berkurangnya. Jadi ketika kita uang kita bertambah, itu karena kita mendapatkan bunga, hasil bagi, dividen, ya. Nama kerennya itu dividen, hasil bagi. Ya, tetapi ketika minjam uang, kita juga dapat bunga, tapi bunganya itu adalah bunga kita untuk membayar ke bank. Jadi lebih baik meminjam uang atau menabung uang? Oke, ya kita pelajarin ya. Dalam kehidupan seksualnya adalah kita harus menabung. Lebih baik menabung daripada meminjam. Apalagi meminjam dengan ya koperasi, betul. Ya, meminjam uang di koperasi di bank itu ada namanya bunga. Ya, bunganya adalah bunga majemuk sehingga uang kalian ketika meminjam uang maka akan berkurang. Maka kalian akan membayar ke bank. Paham ya? Oke, kita akan membahas tuntas tentang bunga tersebut. Walaupun ini masih sederhana yaitu bunga tunggal, setidaknya kalian bisa memahami ya bagaimana kalian ketika menabung di bank kok bisa tiba-tiba sebulan 2 bulan uang kalian bertambah, dan ketika meminjam uang pinjaman kalian juga bertambah. Hari ini kita akan bahas di sini. Oke, bunga tunggal. Bila uang yang ditabung mula-mula M, bank beri bunga tunggal P per tahun dan menabung T tahun. Ya, jadi di sini misalkan mula-mulanya M, uang mula-mulanya M atau M0, ya bebas saja. Jadi permisalan simbol seperti kalian aja. Memberi bunga tunggal P% per tahun dan menabung T tahun. Oke, ini dia. Maka konsep rumusnya adalah bunga selama 1 tahun itu adalah uang mula-mula kalian dikalikan dengan persentase. Ya, artinya apa? Untuk mencari bunga, ya bunga selama 1 tahun, persen per 100 dikali dengan MO atau M atau juga uang mula-mula kalian. Jadi konsepnya adalah persentase bunga itu berdasarkan aturan bank yang kalian gunakan. Jadi setiap bank memiliki hasil persentase bunga yang berbeda-beda. Jadi ketika kalian menabung di Bank Kaltara, menabung di Bank BRI, menabung di Bank Mandiri, dan menabung di Bank BSI, kalian harus pelajari dulu ya fundamental banknya seperti apa. Ya, apakah menghasilkan return yang tinggi? Return itu keuntungan. Ya, apakah kalian akan menabung dapat keuntungan tinggi atau kalian malah merugi? Malah menabung tetapi uangnya jadinya berkurang. Itu bisa terjadi. Ya, ketika apa? Ada kasus di mana kalian menabung tapi uang kalian berkurang. Ada yang pernah nggak gitu orang tuanya atau kalian nabung nih, ada uang di
tabungan 100.000. 10 bulan kemudian uangnya jadi 50.000. Ada pernah kasus itu? Belum pernah ya? Oke. Hal itu terjadi kenapa? Ketika namanya menabung itu ada persentase bunga, ya. Tetapi ada namanya juga selain bunga, ada namanya uang pinjam, uang administrasi bank. Jadi kan dipotong dengan uang administrasi bank. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai salah nih dalam memilih bank. Jadi lihat dulu administrasi potongannya berapa per bulannya. Potongan ATM, ya ketika punya ATM, ya potongan buku tabungan, semua itu diperhitungkan. Ya, inilah gunanya untuk belajar matematika pada bab aritmatika sosial sebab bunga tunggal. Paham ya? Oke. Ya, lalu bunga selama T tahun. Nah, T tahun gampang aja, sama aja. Ya, namanya T ya udah dikali 1 tahun, kali 2 tahun. Berapa sih bunganya selama 1 tahun? Berarti tinggal T-nya ganti 1. Berapa sih bunganya selama 2 tahun? Tinggal diganti 2. Paham ya? Bunga selama T bulan. Nah, ada juga yang menabung, dia berinvestasi, investasi apa namanya? Bahasa sederhananya. Dia mau mencari keuntungan, ya, yaitu mainnya per bulan, itu bisa. Rumusnya apa? Uang mula-mula dikali persentase per 12, ya, dikali T tahunannya, ya, atau lebih simpelnya bunganya adalah N per 12 dikali P per 100 dikali NO mula-mulanya. N itu apa? Bulan. P adalah persentase. NO adalah modal atau uang mula-mula. Jadi bisa kalian lihat, itu salah satu rumusnya adalah untuk mencari bunga per bulan. Jadi bulan per 12 dikali persentase per 100 dikali modal awalnya. Ya, jadi kan enggak selamanya orang nabung itu bertahun-tahun. Ada juga jangka waktunya. Ada jangka waktunya per bulan, ada jangka waktunya juga per tahun. Tergantung kalian pilih yang mana. Tapi saran Bapak adalah ketika uang kalian banyak, pilihlah bunga per bulan, ya, supaya lebih untung. Nah, jumlah tabungan seluruhnya berapa? Ya udah, tinggal aja. Modal kalian tinggal ditambah dengan bunga yang kalian dapatkan. Contoh, kalian menabung 1 juta. Setahun kemudian 1 juta kalian bertambah menjadi 1.500.000. Berapa keuntungan yang dapat kalau kalian keuntungan kemarin? Iya, 500.000 kalian untung. Ya, berarti bunganya berapa? Untung itu sebenarnya bunganya berapa? 500.000. Jadi untuk mendapatkan bunga atau mencari tahu berapa seluruh hasil uang kalian adalah tinggal jumlah tabungan seluruhnya sama dengan modal awal atau uang mula-mula ditambah dengan bunga. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ada yang bertanyakan? Enggak ada ya? Aman ya? Oke. Di bahan ajar ada yang mau ditanyakan nggak? Di bahan ajar, seperti cek-cek bahan ajar. Nah, ini contoh kasusnya nih, contoh kasus dalam permasalahan sehari-hari. Setelah 9 bulan uang tabungan kursi di bank berjumlah 3.815.000. Bank memberi bunga sebesar 12% per tahun. Berapa tabungan awal Susi? Nah, konsepnya sama nih pakai biasanya. Bisa dibaca ya? Nah, Bapak tidak perlu menjelaskan. Coba kalian pahami, Bapak kasih waktu 2 menit untuk memahami. Kalau yang tidak tahu bisa ditanya. Silakan. Jadi modal akhirnya adalah modal mula-mulanya adalah 3.500.000. Secara konsep kemarin, konsep untung rugi, dia untung atau rugi menurut kalian? Uangnya 9 bulan yang akan datang adalah 3.815.000. Uang mula-mulanya adalah 3.500.000. Dia untung atau rugi?
Untung ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya adalah seperti ini. Ya, bisa kalian cek. Ada juga di bahan ajar semua. Ya, bisa dicek-cek atau dipahami dulu. Bisa ya? Bisa? Bisa ya? Bisa, aman berarti ya. Kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya hanya dua ini saja yang perlu pelajari, yang perlu pahami adalah bagaimana cara mencari bunga per tahun dan bagaimana cara mencari bunga per bulan. Ya, tergantung lagi resiko bank yang kalian pilih. Jadi jangan sampai salah dalam memilih bank. Jadi bagaimana caranya nih Bapak ajar nih, selain bagaimana dia belajar di pelajaran yang tekstual kan? Biar relate antara matematika dan kehidupan kontekstual ya. Bagaimana cara mencari bank yang benar? Dibaca fundamental banknya. Ya, ada namanya laporan tahunan bank. Itu dibaca, bisa di-download ya. Bisa di-download, kalian akan pelajari itu. Yang mana yang memberikan keuntungannya lebih. Ya. Jika ingin berbasis syariah, bisa menabung di bank. Di bank mana nih? Kalau mau yang berbasis syariah, syariah itu syariat agama. Bank muamalat, ya muamalat betul. Adik? Gak pernah nabung di bank berarti masih ya. Selain muamalat, yang di depannya sampingnya Terang Plaza, apa? Ya, BSI, ya, BSI. BCA juga bagus, ya BCA juga bagus, ya. Tapi kalau bank syariah itu ada muamalat dan BSI, ya Bank Syariah Indonesia, ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa ya? Oke. Kalau bisa, ini mau pembagian kelompoknya mau tetap sama atau berbeda? Kita voting aja ya. Siapa yang memilih sama? Angkat tangan. Wow, banyak ya. Sudah ada. Yang menang berarti yang sama. Ya. Oke. Kita mulai aja berarti kalau gitu ya. Karena sudah voting sama kelompoknya. Sampai sini masih semangat? Ini hari ini hujan ya, karena hujan kita semua nggak semangat hujannya. Supaya lebih semangat lagi, bagaimana kita bermain games dulu ya sebelum kita untuk diskusi kelompok kita bermain games dulu ya. Oke, silakan dibuka gamesnya games nomor 2 yaitu games purba ya. Games purba nomor 2. Silakan cepat-cepatan ya. Siapa dulu yang mau maju? Kelompok 1 PS kelompok 2, kelompok 3 PS kelompok 4. Silakan ketuanya. Siapa ketuanya? Silakan adik satu maju aja. Ya, yang kedua silakan coba aja. Ayo. Ya. Ya, yang mana yang maju? Kelompok 1 2 dulu. Oke. Di sini silakan biar ya. Oke, silakan. Ini kelompok berapa deh? Kelompok 3. Oke. Kita mulai dari mau lewat HP atau mau lewat laptop? Laptop. Oke, kalau mau lewat laptop. Kita mulai ya. Berarti dari kelompok 1 dulu boleh lewat itu bisa bersamaan. Oke, kelompok 1 silakan di start. Mana kelompok 1-nya mana? Silakan. Oke, ini ada gamesnya. Petunjuk gamesnya sederhana aja. Jawab kuisnya ada 4. Dijawab. Jika benar akan mendapatkan reward, jika tidak benar dapat juga reward tapi tidak sebanyak
ketika benar. Silakan. Kelompok 1 siapa yang mau coba? Silakan. Oke, kelompok 1. Oke, silakan duduk sini. Tepuk tangan dong, Mas suaranya. Oke, silakan klik start. Oke. Berapa jawabannya? Langsung aja klik aja. Kalau memang mau klik silakan klik. Dipikir dulu juga boleh. Waktunya hanya berapa detik nih maunya? 5 detik di sini. 10 ya. Satu soal 10 detik ya. Oke, mulai. Hitung. 1, 2, 3, 4. Teruskan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berapa? Iya, salah ya. Ya, jawabannya salah ya. Oke, nggak apa-apa, silakan. Ya, berapa orang kalian? 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Ya, ambil satu orang satu. Ya. Oke, lanjut kelompok 2, silakan diulang lagi kelompok 2. Kelompok 2 dimulai dari awal lagi berarti ya. Jangan sampai salah. Satu orang satu ya. Satu orang satu. Oke, silakan deh kita mulai dari kelompok 2. Ayo, waktu. Karena waktu kita sudah. Oke, benar. Next. Jika terus berarti benar ya. Iya. Salah. Oke. Oke, nggak apa. Kelompok berapa deh? Kelompok 2 silakan dibawa dibagi-bagi nih. Ya, dibagi-bagi sama temannya. Silakan dibawa. Dibagi sama teman satu. Ya. Oke deh, kelompok 3 silakan diulang lagi dari awal ya. Oke, silakan dijawab. Dipikir dulu. Kalau gitu, 10 detik pikirnya. Oke, benar. Benar. Oke, good, pintar. Iya, salah. Oke, gak apa-apa. Silakan dibagi dulu, ya. Dibagi-bagi. Atau orang satu. Next. Oke. Silakan. Satu orang satu ya. Nanti kalau nggak cukup nanti diberikan lagi. Oke, good. Ya. Oke, oke, good ya. Jadi soal ini berisi tentang teka-teki juga, nalar juga, semuanya lengkap nih, ya. Silakan dibagi-bagi, ya. Kalau untuk kelompok 4 nanti dapat bonus tambahan ya, karena berhasil menjawab semua soal. Akan Bapak berikan ketika selesai, ya. Ketika selesai, Bapak akan berikan, ya. Oke. Masih semangat ya belajarnya? Oke, masih ya. Ini kelompok 4 pintar berarti ya, bisa dapat. Nanti Bapak berikan bonus tambahannya ya. Bonus tambahannya ketika sudah selesai pembelajaran ya. Oke. Silakan dibuka nih. Sudah saya belajar, silakan dibuka LKPD-nya ya. LKPD-nya, LKPD digital dulu nih. Kalau nggak digital Bapak berarti ini manualnya. Ya, silakan diambil satu kelompok satu. Itu tentang apa? Tentang rupiah. Ini. Ya, untuk rupiah kemarin. Bunga tunggal. Silakan ambil satu bunga tunggalnya. Oke. Ambil bunga tunggalnya. Bunga tunggalnya. Oke, bunga tunggalnya silakan. Ambil satu tentang bunga tunggalnya. Oke, sudah ya, pas ya. Oke, semua sudah dapat satu per kelompoknya ya. Oke, silakan sekarang Bapak berikan waktu untuk kalian. Waktunya sekitar ya.
sekitar 15 sampai 20 menit ya. Ya, 15 sampai 20 menit kita sesuaikan dengan waktu kita. Silakan dikupas tuntas permasalahan tersebut. Ya. Jika ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan, nanti Bapak kasih bantuan atau clue boleh. Ya. Ya. Tugasnya di sini adalah memecahkan permasalahan tentang bunga bank. Mungkin akan lebih sulit daripada yang kemarin karena kalau kemarin familiar ya. Ya, kalian semua tahu tentang untung rugi pasar, pembeli penjual. Kalau di bank mungkin ada yang jarang masuk ya karena masih remaja jadi belum pernah masuk ke bank. Nah, tapi nggak apa-apa. Untuk sumber belajar bisa dicek di bahan ajar digital ya. Bisa diklik di Google Site-nya ya. Di Google Site-nya ketik kemarin bahan ajar ada di untung rugi dan bunga tunggal. Silakan dicek di barcode-nya, bisa di barcode atau bisa diklik ya. Nah, bunga tunggal itu ada di halaman 8 ya. Bunga tunggal ada di halaman 8 ya. Jadi ada di halaman 8 bisa kalian lihat ya. Nah, ada materinya lengkap, ada juga contoh-contohnya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kolaborasi ya, saling kolaborasi, jangan saling menunggu, kolaborasi bareng ya, kolaborasi bareng. Habis makan sampahnya seperti biasa dibuang di tong sampah atau masukin dulu dalam sabunnya, harus menjaga kebersihan ya. Sesuai dengan kurikulum kita harus bertanggung jawab ya. Silakan, waktunya masih lama kok. Ada pertanyaan? Enggak ada? Berarti pintar-pintar dong ya. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh. Jika boring bisa dengar musik boleh. Kalau ada sediakan aplikasi musik ya, aplikasi musik untuk dengar musik silakan. Ya, cuma untuk suaranya jangan terlalu nyaring ya, sambil berdiskusi. Sekali lagi jawaban bebas, cara penyelesaian juga bebas, tergantung bagaimana cara kalian, kreatif kalian untuk mengerjakan suatu permasalahan. Bapak menerima segala macam cara karena bentuk dari open minded ya, pemikiran terbuka, soal juga terbuka, sehingga kalian bisa berpikir untuk menjadi anak-anak yang kreatif. Jika ada yang ditanyakan silakan ya. Yang ingin bertanya boleh. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya, nama kelompoknya, terus apa? Ada pertanyaan? Belum ada? Diisi ya, di manualnya sama digital juga, dan juga di digitalnya yang di line worksheetnya, di KPD digitalnya tolong ambil saya klik paling bawah
Di paling bawah tuh ada selesai, ya. Ada situ di bawahnya itu selesai. Jadi kalau nggak diklik selesai, simpan juga. Cuci tangan, oke silakan. Sudah sampai kasus berapa? Kelompok 4? Kasus 1. Oke. Kelompok 1 kasus berapa sudah? Kasus 1 masih. Oke. Kelompok 2 kasus berapa? Iya? Kenapa? Bunga terbaru. Halaman 8. Mana halaman 8? Nih, halaman 8. Ya, itu ada. Ini kayaknya pintar-pintar ya, sudah belajar 5 menit. Silakan dicoba-coba. Kenapa? Maksudnya soal yang bisa dibuka? Oh ini. Nggak bisa ya? Oh ini bisa? Oke, nggak apa-apa. Bapak ini sudah di laptop ya. Jika ada pertanyaan silakan bertanya ya. Tanya aja. Oke, untuk LKPD digitalnya apabila tidak bisa dibuka, ada beberapa HP yang bisa dibuka, bisa pakai link yang Bapak berikan ya, link WhatsApp ya. Oke, silakan lihat grup kelas, Bapak udah kirimkan link LKPD digitalnya. Bisa dibuka sudah? Coba dicek dulu. Kenapa? Ya itu betul. Nah itu bisa ya. Bisa deh ya. Oke. Good. Nah
Jadi isi manualnya isi juga digitalnya. Oke, waktunya sisa 5 menit lagi. Bisa diklik? Tinggal ditulis nama siswanya, kelas berapa, nama kelompoknya apa, terus cara penyelesaiannya seperti apa. Ya. Silakan. Menurut kalian dengan menggunakan apps digital seperti ini bagaimana respon kalian? Apakah lebih menyenangkan atau lebih apa? Lebih mudah ya? Oke, lebih mudah ya dengan apps digital. Ada lebih apa? Mengasihkan. Di mananya mengasihkannya? Di HP. Oh, oke. Ya. Jadi mudah depannya kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka sehingga basis apps sangat penting. Ya, karena kita kan sudah masuk ke industrial 4.0. Cuma penggunaan teknologi jangan sampai menyimpang ya. Digunakan untuk hal yang positif, jangan untuk hal-hal yang negatif. Kemarin yang maju kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Oke, hari ini Bapak persilakan kelompok 1, 3, dan 4. Ya, yang mau maju silakan. Ya. Tapi nanti kan ketemu lagi kok. Di bulan Januari kan ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Nah, tapi kelasnya di kelasnya kalian masing-masing. Tiga menit lagi. Silakan untuk kelompok 1, 3, dan 4. Ya. Wajib maju ya. 1, 3, dan 4 wajib maju. Ya. Sudah bisa untuk 1? Saya pilih permasalahan yang berapa nanti? Permasalahan 1 ya? Oke. Kelompok 4 pilih permasalahan berapa? Permasalahan nomor berapa? Ya. Nomor 1 ya? Oke, nggak apa-apa. Berarti semuanya milih permasalahan 1 dulu ya untuk diselesaikan? Boleh. Nah, kelompok 3 berarti 1 juga ya?
Sudah? Sudah selesai? Belum? Oke, tambahan lagi 5 menit terakhir. Ya, 5 menit. Oke deh, waktunya telah habis ya. Silakan, karena waktunya telah habis, silakan nih. Kelompok 1, 3, 4, siapa yang mau coba? Yang mau pertama siapa? Yang maju pertama. Kelompok 3 gimana? Siap? Ya, kelompok 3, kelompok 1 bagaimana? Coba aja ya. Bisa? Itu nomor 2. Nomor 1 nih, Pak. Dia nomor 1-nya. Iya. Pilih nomor berapa? Pilih nomor 2. Oke, boleh silakan aja. Silakan. 1, 3, 4. Kalau tidak ada yang mau maju, Bapak yang tunjuk. Kelompok 3 duluan, silakan. Ayo, silakan coba. Kelompok 3. Maju saja, nanti didiskusikan. Ya, perwakilan saja. Pakai
Nah, dipegang dulu LK-nya mana? LK? Nah, ya. Di bawah juga. Biar soalnya sudah dapat nggak? Lihat di soal di digital atau gimana? Oke, silakan di bawah. Dipegang sama dia. Biar nggak salah tulis. Oke, dimulai ya. Ini kalian dulu semuanya. Temannya ini mempresentasikan hasil yang mereka cari, hasil jawaban dari yang mereka cari. Oke, pertama kita mulai soal berapa ambil deh? Soal nomor 1. Oke, silakan. Paman menabung pada setelah 8 bulan uangnya menjadi 636.000. 636.000. Jika ia mendapatkan bunga 9% per tahun, bagaimana cara kalian menentukan uang yang pertama kali pada tahun? Bunga 9% sama dengan 9 per 100. Lama ditabung 8 bulan sama dengan 8 per 12. Jumlah tahunan 630.000. 630.000 sama dengan 9 per 100 dikali 8 per 12 kali M turun ditambah M. 636.000 sama dengan 272 per 120 disederhanakan jadi 3 per 50 sama dengan 0,06. 636.000 sama dengan 0,06 kali M tambah M. 636.000 sama dengan 1,06 M. M sama dengan 636.000 dibagi 1,06 sama dengan 600. Oke, kesimpan dulu. Jawaban kelompok 3 adalah bentar dulu deh, jangan sering dulu. Ya, jawaban kelompok 3 adalah 600.000. Untuk masalah 1 apakah sama kelompok 3 sama jawabannya? Sama? Sama. Oke. Kalau sama kita cek lagi ya, silakan Adek itu simpan dulu saja. Caranya biar teman juga belajar. Kita mau cek dulu sekreatif apa sih Adek menjawab soal? Silakan. Video, silakan ditulis di bawahnya sini boleh. Ya, tulis di sini nanti mau dicek. Ya. Oke, kita lihat nih cara penyelesaiannya kelompok 3 dalam menyelesaikan permasalahan bunga tunggal. Ya, berarti yang dicari ini adalah bagaimana cara kalian menentukan bunga, bukan bunga, uang pertama-tama yang kalian tabung. Ya, kayaknya caranya bagus nih, caranya kreatif nih. Jadi berbeda siswa pasti caranya juga berbeda. Lazimnya begitu. Kenapa? Berbeda karena dari awal Bapak tidak memberikan acuan cara yang sama. Jadi Bapak yang berikan sumber dan kalian yang akan mengembangkan cara tersebut. Bebas mengambil dari mana saja, pemikiran mana saja bebas ya. Oke, bunga 9% dibuat jadi 9 per 100. Oke. Lama tabungan 8 bulan berarti 8 per 12. Oke, karena 8 per tahun. Jumlah tabungan akhirnya adalah 636.000. Oke, dipakai diketahui dulu ya. Diketahui supaya apa? Untuk menggali informasi awal. Ya. Informasi awal yang akan kalian cari apa sih? Kalian menyimpulkan menjadi lebih mudah lagi. Oke, good. Rumusnya adalah 9 per 100 dikali 8 per 12 dikali M ditambah M. Oke. Ya. Berarti ini menggunakan prinsip bunga. Ya. Bunga dengan pakai ekuivalen M. Oke, 9 kali 8 72, 100 dikali 12 1200. Disederhanakan berarti dibagi
berarti berubah ke desimal berarti. Tiga per 50 jadinya 0,06. Oke, good. Tintanya mau habis ya? Ada tinta? Tidak ada ya? Oke, nah 96.000 sama dengan 0,06 dikali M ditambah M. Oke, M itu adalah dalam arti adalah uang mula-mula. Bisa ya? Kelompok 2. Tadi jawabannya 600. Mana? Bapak lihat dulu caranya. Oh, gitu. Good nih. Nah, ini berbeda lagi caranya, ini bagus nih. Coba bisa maju nggak? Satu orang lagi. Oke, silakan. Ini caranya juga bagus nih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Oke, good ya. Satu alternatif dan kelompok 2 akan memberikan, sebenarnya nggak boleh maju ya, tapi kan kelompok 2 dapat caranya asik. Oke, kelompok 2 silakan aja. Boleh. Di atas sini bisa nggak? Sampai nggak? Nggak sampai? Kalau ada sampai di sini boleh. Aduh, bisa ya, bisa nggak sih? Bisa ya? Oke. Oke, untuk kelompok 3 dia menggunakan cara aljabar ya. Ya, cara aljabar dan cara logiknya dapat nih. Ya, dia pakai rumus modal akhir. Ya, modal akhirnya digunakan lalu dia terangkan modal akhirnya. Jadi untuk caranya sangat kreatif ya, sangat kreatif dan dalam indikator itu sangat originalitas banget nih. Oke. Yang menariknya adalah kelompok 2 ini ketika Bapak lihat tadi dia menggunakan rumus bunga. Nah, sedangkan kalau adik kelompok 3 menggunakan rumus modal akhir, sedangkan kelompok 2 dia menggunakan rumus bunga, penjabaran dari bunga. Jadi implisitnya pertama adalah bunga lalu dikembangkan, sedangkan kalau implisitnya kelompok 3 adalah modal akhir. Jadi mau dihitung dari modal akhir, mau dihitung dari bunga awalannya, semua bisa, tergantung logika kalian nanti seperti apa ya, nalarnya seperti apa. Oke, bunga sama dengan H per 12 kali P per 100 kali MA. Oke, H itu adalah bulan, bisa N, bisa H, bebas. Dengan bunga dijabar lagi adalah modal akhir dikurang modal awal. Tadi kita jelaskan bahwa bunga itu adalah selisih antara modal akhir dan modal awal. Lalu 8 per 12 dikali 9 per 100 dikali modal awal. Oke, good. Jawabannya 600.000 ya. Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Sama ya. Bapak sudah juga cek tadi, jawabannya juga 600.000 ya. Ada dua alternatifnya saya. Ya, ada dua alternatif saya antara kelompok 3 dan kelompok 4. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang mana yang kreatif? Dua-duanya sangat kreatif. Kenapa? Karena mereka bisa memecahkan satu permasalahan dengan sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang kelompok 3 adalah menggunakan modal akhir sebagai acuan, sedangkan kelompok 2 menggunakan bunga sebagai acuan. Ya. Jadi untuk mencari penyelesaian matematis itu sebenarnya banyak cara, beragam cara, apalagi bentuknya kontekstual soal cerita, cara itu sangat beragam. Untuk kelompok 2 kayaknya sudah mulai boring nih. Silakan dulu apalanya.
Adik? Iya. Iya, jangan tentang hujan jangan tidur. Sabar dulu ya. Setengah jam lagi kita akan selesai. Oke, kesimpulannya adalah ya, permasalahan satu ini adalah jawabannya adalah 600.000. Ya, jadi kalau kalian menabung uang pertamanya 600.000, maka kalian akan mendapatkan uang akhirnya adalah 636.000, sehingga bunganya selama 9 bulan menabung adalah 36.000. Apakah ini sesuai dengan konsep faktual? Mana? Oke, apakah ini sesuai dengan konsep faktual? Iya. Jadi menabung itu tidak juga menghasilkan banyak bunga. Jadi ketika kalian menabung di bank, yang berharap 100.000 bisa berlipat menjadi 200.000 dalam sebulan. Enggak, ya berarti itu naiknya 100%. Persentase bunga di bank itu rata-rata 2,5 sampai 7%. Ya, kalau lagi kondisi ekonomi bagus bisa 9 sampai 12%. Ya, jadi Bapak ngambil ini adalah ketika ekonomi lagi bagus-bagusnya nih, 9 sampai 12%. Ya, jadi untuk sekarang, apalagi sekarang ekonomi sudah mulai melemah ya, ada namanya resesi. Kalau belajar tuh ada yang resesi, jadi mulai sudah berhemat ya, jangan terlalu banyak jajan ya, jangan minta sambung banyak-banyak ya, karena ekonomi sudah mulai melemah. 2023 kita akan menghadapi namanya resesi ya, anggapannya resesi itu gampangnya. Sekarang harga udah mulai naik enggak? Ya, mie goreng berapa sekarang harganya? 3.000 masih? 3.500 ya. Kalau main-main berapa? 3.000 ya, berarti sudah naik 500 ya. Nah, ya itu dia. Nanti 2023 akan melambung lebih tinggi lagi harganya. Jadi mulai berhemat ya. Oke, fungsi kita kesimpulan lagi nih. Fungsi belajar bunga itu apa sih? Pak, buat apa kita belajar bunga? Biasanya pertanyaan begini dilontarkan ketika siswanya baru pertama kali belajar. Sekarang pelontaran ketika di akhir apa? Supaya kan dipahami kalian mendalami apa itu bunga. Tujuan kalian adalah supaya satu, ya, tujuan kalian belajar ini adalah HP-nya, ya, taruh dulu. Nah, ini bagus ya. Dengar dulu Bapak, sebentar lagi, ya. Udah mulai gelisah kayaknya nih. Oke, tujuan akhirnya adalah kalian belajar bunga adalah kalian diharapkan dapat bermain, ya, dan dapat berinvestasi aktif di permodalan ekonomi Indonesia. Jadi jangan hanya berharap pada gaji kalian, ya. Jadi gaji kalian bisa kalian putar. Macam kalau di negara-negara maju, mereka bisa ada namanya keuntungan pasif, ya. Mereka bisa mendapatkan keuntungan hanya dengan tidur. Dengan apa? Mereka berinvestasi. Nah, belajar berbunga ini sangat penting. Kenapa? Karena kalian bisa berhitung ketika saya berinvestasi 100.000, berapa yang saya dapatkan. Jadi jangan hanya berharap pada perputaran gaji saja. Paham ya? Oke, kalau begitu waktunya sudah tidak mencukupi. Kita akan masuk ke bagian akhir, yaitu adalah kita akan mengisi angket dan post-test. Sebelum itu tepuk tangan dulu dong, kita dalam tahap akhir. Oke, walaupun kurang semangat tapi tolong di sini angketnya. Ya, silakan buka evaluasi. Yang penting mana lagi? Evaluasi dibuka dulu angketnya. Nah, diisi. Selama belajar 2 hari ini bagaimana perasaan kalian? Apakah lebih termotivasi belajar matematikanya atau biasa aja? Apa matematika sekarang lebih mudah atau biasa saja? Atau malah sekarang lebih ribet belajarnya? Silakan diisi di situ semua lengkap, ada pertanyaan kuesionernya. Silakan diisi dan dijawab. Ya, dievaluasi. Klik kan ya itu. Evaluasi paling bawah. Itu bisa. Klik kanan. Angket. Nah, angket yang di bawah ya, yang paling bawah. Angket paling bawah. Nah, yang tulisannya form angket. Ya, tulisannya form angket. Form angket. Diisi ya. Dievaluasi di Google Site, bukan di WhatsApp. Bukan di WhatsApp group. Di situ ada sudah bikin angketnya.
Ya itu. Evaluasi angket. Klik nomor 2 from angket. Iya, yang bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Ya, klik. Oke. Ya, diisi. Bisa? Temannya juga bisa bantu? Iya, itu betul. Iya, diisi. Lain. Mana Google Site-nya kemarin? Nah, ini Google Site-nya udah. Baru klik evaluasi. Bapak ajarin ya. Bapak ajarin lagi. Mungkin lupa, ya. Mungkin kalian lupa. Biasa. Evaluasi ada angket. Klik angketnya. Lalu klik yang bawah. Angket from angket motivasi diklik. Lalu isi. Nanti ke Google Form, ya. Form angket motivasi. Ya, kan bawah. Oke, ya. Ini. Ya, lihat di LCD layar depan. Ini diisi, silahkan dikerjakan. Waktunya 10 menit saja. Lalu 20 menit lagi untuk post test. Lalu 20 menit lagi untuk post test. Ya, diisi. Apakah kalian sekarang lebih suka matematika? Sangat setuju, tidak setuju, isi silakan aja, bebas. Apakah pelajaran saya lebih mudah? Apakah saya sekarang mudah menyerah? Silakan dijawab. 1. Jawabannya apa? 1. Sangat tidak setuju atau sangat setuju? 1 sangat setuju? Sangat tidak setuju ya? Oke. 1 sangat tidak setuju, 2 sangat setuju. Hati-hati. Di situ dipahami kalimatnya. Ada kata-kata negatif situ, ya. Jika sudah mengisi, tombolnya juga sama, klik evaluasi lalu soal proses, ya. Klik evaluasi baru soal proses baru isi, klik gambarnya lalu dijawab, ya. Klik gambarnya lalu dijawab, ya. Proses. Yang mana? Bisa sudah ya? Jika sudah soal angket selesai, bisa isi semuanya soal proses dijawab ya. Waktunya semuanya operasi setengah jam, berarti sisa 20 menit lagi. Ya, 20 menit lagi pembelajaran kita selesai.
Ada pertanyaan? Ada kesusahan dalam menjawabnya? Kalau tidak kesusahan berarti nilainya harus bagus nih. Ya, tapi Bapak tidak mengharapkan nilai baik kok. Ya. Yang Bapak harapkan adalah kemampuan berpikir kreatif kalian meningkat. Jadi Bapak tidak menilai baik dan jeleknya nilai kalian. Bapak tidak ada KM di sini, tidak ada berapa minimal jawaban kalian, tidak. Tapi Bapak minta adalah minimal cara kalian menjawab sangat berbeda. Ya. Berpikir secara divergent, berpikir secara terbuka. Ya. Ada pertanyaan? Beli air sebentar dulu, beli air dulu. Ya. Sudah, yang prosesnya sudah. Yang jawab soalnya. Dipilih lagi. Nah, sudah itu coba kita lihat, coba bantu. Ya, kembali lagi ke mana itu? Ya, Yongki Budi. Tidak ada. Mana pasal tadi? Pasal kali mana? Iya. Kelas 10. Udah sebut kan? Ada yang sebut ya? Mana? Ya ini betul. Wih cantik nih. Siapa? Ayo siapa? Internet ya? Internet? Aduh. Kemana nih? Ini internet ya? Iya udah kirim. Nah, habis itu buka lagi nih. Nah, ini soal proses. Nah, soal proses lagi. Buka. Sudah. Ya. Buka. Nah, ini soal prosesnya. Atau Bapak klik di grup WhatsApp aja ya. Kalau ada yang masih kebingungan. Ya. Karena jaringan ya, karena jaringan telepon juga boleh nih Bapak kirim. Oke, itu dia. Bapak ada kirim di grup WhatsApp soal post testnya yang kebingungan, silakan dikerjakan. Ya, yang tidak membawa HP, ya Bapak bisa gabung aja sama temannya, gabung saling ngerjain bareng ya, nggak apa-apa. Bapak tidak nilai kok, tidak ada hasil nilainya kok, tenang aja. Belum Bapak. Intinya Bapak mau tahu caranya saja. Yang Bapak cek adalah bukan hasil akhir, karena Bapak tidak mengukur kesuksesan belajar atau hasil belajar. Yang Bapak ukur adalah kemampuan kalian dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara yang berbeda-beda. Ya. Nah. Ya, bukan itu, pokoknya lagi. Jangan masuk dulu ya. Nah, itu. Ini evaluasi. Itu lagi soal proses. Baru ya. Masuk tuh. Oke, namanya. Nanti pulang jangan main hujan ya. Pas pulang nanti tunggu reda baru pulang. Jangan langsung hujan-hujan nanti sakit.
Silakan dicoba dulu. Selesai? Sudah? Sudah sampai proses juga. Kalau mau cek prosesnya ada tuh. Ya, cek prosesnya silakan dijawab dulu. Ya. Waktunya sisa 10 menit lagi. Silakan. 5 saja, hanya 5 nomor. Hanya 5 nomor. Dijawab semampunya saja, semampunya saja, tidak dipaksakan. Tapi apa yang terjadi ini bisa kalian jawab. Oke, ya. Cek di bahan aja di literatur yang Bapak berikan tadi, ya. Silakan. Jika ada kesulitan dalam cara menjawabnya bisa ngasih ke Bapak juga, Bapak bantu, ya. Jangan lupa kalau selesai klik kirim atau submit ya, submit atau kirim, ya. Jangan tidak ditekan di tombol. Berikutnya kalau sudah selesai jawab jangan lupa nih kirim, harusnya kirim, ya, dikirim, ya. Biar termasuk di evaluasi Bapak. Kesulitan? Enggak ada? Ya? Ada apa? Silakan. Ada apa? Keluar lagi. Proses pakai cara. Caranya bebas saja, bisa disingkat, bisa diandal. Caranya bebas saja yang menjaga. Ya itu sama. Sisa 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. 5 menit lagi selesai. Kegunaan evaluasi yang terakhirnya apa? Bapak ingin kemarin jawab post test, sudah jawab pretestnya, pretest sudah jawab, sekarang ada post test. Jadi Bapak ingin mengukur nanti kemampuan kalian apakah berkembang atau tidak. Ya, selama 2 hari diberi perlakuan apakah berkembang. Kalau berkembang berarti metode yang Bapak gunakan sangat efektif, tapi jika tidak berkembang Bapak akan evaluasi lagi untuk pembelajaran
minimal ada berkembang dari salah satu indikator yang tak teliti, ya. Motivasinya mudah bisa berkembang atau salah satunya berpikir kreatifnya, ataupun kalau lebih baik dua-duanya juga berkembang sangat bagus. Tiga menit lagi. Sekali lagi jangan lupa jika sudah selesai klik tombol kirim. Ya, klik tombol kirim. Satu menit lagi pembelajaran kita telah berakhir. Waktu kita hanya 90 menit, ya. Waktu kita hanya 90 menit. Tiga 30 detik lagi. Time is up. Waktunya telah berakhir. Silakan klik tombol kirim, ya. Klik tombol kirim, jangan lupa. Klik tombol kirim. Sudah semuanya klik tombol kirim? Oke, yang lainnya silakan klik tombol kirim. Nggak apa-apa, kerjakan aja semampunya, ya. Semampunya aja, nggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha. Seperti yang bilang kemarin, mau benar salah tidak apa-apa, ya. Yang penting sudah berusaha. Oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 10.30 yang dimana mulai jam 9, maka kelas telah berakhir. Hari ini juga pertemuan terakhir kita, ya. Kita ketemu lagi nanti di bulan Januari lagi karena sudah mau ujian, ya. Sudah mau ujian, sudah selesai ujian, sudah selesai ujian malah, sudah selesai ujian. Dan mau libur bagi rapot semuanya. Bapak harap semua nilainya bagus-bagus, nilai rapotnya semua, ya. Sama juga di rumah jaga kesehatan dan kondisi, ya. Udah nilai hujan, jadi jangan sampai main hujan. Ada pertanyaan sebelum kita pulang? Tidak ada, ya. Aman, ya. Semua pengen pulang sudah. Oke, kalau gitu jika Bapak selama ini mengajar ada salah kata atau kilap dalam berkata-kata dan tindakan juga, Bapak minta maaf. Untuk ketua kelasnya silakan pimpin doanya dulu sebelum pulang. Silakan ketua kelas.
Oke, silakan boleh pulang. HP-nya jangan ketinggalan ya. HP-nya dicek, jangan sampai ketinggalan kertasnya.